Oke, lanjut ke operator join. Eh, Operator join ini adalah mengambil dua relasi, jadi ini berhubungan sama dua tabel atau lebih ya, dan mengembalikan nilai yang berasal dari relasi tersebut. Jadi dipastikan dulu antara dua tabel ini ada nilai yang sama atau kolom yang sama ya. Jadi bisa dibandingkan persamaan keduanya. Jadi intinya join ini untuk menghubungkan dua tabel yang berbeda tapi memiliki relasi di antara nilai dan kolomnya. Setiap variasi dari operasi dalam SQL terdiri dari dua tipe join dan kondisi join. Nah, kondisi join mendefinisikan record dari dua relasi yang sama. Nah, dua relasi yang sama maksudnya ya keduanya punya relasi atau nilai yang sama. Nah, dan atribut apa yang muncul dari hasil join itu. Nah, nanti bisa dibandingkan. Oke, penjelasannya bisa kalian baca lagi. Kemudian untuk yang selanjutnya ada inner join. Ini macam-macam dari join ya. Ada inner join, ada left join, sama right join. Kalau yang inner join, jadi merupakan operasi paling umum digunakan dalam aplikasi dan dapat dianggap sebagai tipe join yang standar. Nah, ini standarnya inner join ya. Ini bisa kalian tulis lengkap inner join begini atau sebatas join saja. Itu sudah kebaca inner join. Nah, inner join ini menghasilkan tabel baru dengan menggabungkan nilai-nilai kolom dari dua tabel. Nah, nilainya nanti nilai baru yang menggabungkan antara misalkan ada tabel A dan B. Nah, nilai itu dikatakan tabel baru dari gabungan dari tabel A dan tabel B. Didasarkan pada predikat join. Nah, ini. Jadi kalau bentuk query-nya seperti ini, ada select column name atau nama kolom from table. Nah, kita seperti biasa. Ini jangan lupa nanti kita panggil bintang atau nama kolomnya. Select nama kolom. Nama kolomnya kalau tidak ada nama semuanya kita panggil pakai bintang. Select bintang ya, from table 1. Kemudian baru kita masukkan query inner join. Inner join tabel mana? Nah, yang mau kita gabungkan. Nah, kemudian lanjut tabel yang mau digabungkan apa? Kemudian ada query on. Nah, on ini bukti kalau ada kesamaan antara dua tabel. Nah, kira-kira kolom mana yang sama. Nah, ini tabel 1 dulu didefinisikan. Tabel 1 titik kolom name. Nah, sama dengan kolom table 2 titik kolom name. Nah, di antara table 1 tabel 2 kolom name-nya sama dituliskan. Jadi ini contohnya. Ini sama dengan table 2 titik kolom name. Nah, ini ada referensi contoh yang bisa kalian baca sendiri di W3 School. Contohnya bisa kalian ambil. Ini saya coba akses ya untuk bisa kalian memahami lebih lanjut lagi. Saya buka. Oke, ini. Jadi kalau digambarkan di dalam relasi ada dua tabel. Nah, yang kita nanti munculkan itu yang di antara keduanya ini, yang saling bersinggungan atau nanti yang nilai di arsir ini yang jadi tabel baru atau nilai baru nantinya. Sini ada contoh-contohnya. Bisa kalian coba sendiri ya. Kalau saya praktekkan di sini, saya punya dua tabel, ada mapel sama mapel guru. Jadi kalau di mapel ini khusus untuk nama mapelnya saja. Nah, kalau di mapel guru ini fungsinya nanti untuk menampung guru sama mapelnya. Kenapa saya bikin tabel yang berbeda? Kenapa nggak langsung di tabel gurunya aja saya bikin mapelnya? Karena kemungkinan satu orang guru itu bisa megang dua mapel kan. Jadi contohnya misalkan guru A bisa megang mapel bahasa Indonesia sama bahasa Inggris atau matematika sama misalkan ada kejuruan sama kejuruannya. Jadi kenapa saya bikin berbeda yaitu supaya ID-nya itu bisa dipakai lagi. Makanya saya di sini cuma pakai ID aja untuk menghubungkan antara mapel dan mapel guru. Nah, kalau ini dipanggil ya yang kepanggil ya yang sama yaitu di kolom ID mapelnya. Jadi di ID mapel di tabel mapel tabel mapelnya itu ada ID mapel. Di mapel gurunya ada kolom ID mapel juga. Jadi kalau kita panggil, oke, contoh ya untuk penggunaan inner join begini.
Nah, ini contoh kita panggil semua aja. Select bintang from maple. Nah, di sini baru kita tulis inner join. Nah, bebas mau pakai inner join begini tulisnya, atau nanti kalian ketika membuat sebuah project di web itu bisa menggunakan yang pendek aja, pakai join aja. Kalau untuk praktek di basis data ya sementara kita tulis lengkap aja inner join. Inner join yang mau digabungkan apa? Yang kita mau gabungkan tadi maple guru. Nah, guru on. Nah, berdasarkan nilai yang mana? Yaitu dari maple-nya dulu. Sebutkan maple titik nama kolomnya. Nah, nama kolomnya tadi ID maple kan, yang sama kan antara maple itu sama maple guru. Nah, maple guru juga punya ID maple. Nah, kita panggil keduanya. Nah, satunya punya maple, satunya punya maple guru. Itu kita panggil sama-sama kolom ID maple sebagai referensi kesamaan keduanya. Kemudian kita tutup. Nah, kemudian kita langsung jalankan saja di Go. Nah, dia akan kelihatan. Nah, ini tabel baru yang terbentuk, gabungan antara tabel maple yang berisikan ID maple sama nama maple-nya saja dengan tabel maple guru. Jadi ini 3 kolom ini yang ID maple sama ID guru ini yaitu punyanya maple guru. Oh, yang di kirinya, 2 kolom di kiri ini punya tabel maple. Jadi digabung. Jadi muncul tabel baru ini. Tapi tidak terbikin di sini, tetapi dia hanya sebatas untuk menampilkan saja. Oke, ini untuk yang inner join. Kemudian saya lanjut lagi untuk yang left join. Nah, ini hampir sama-sama inner join. Jadi nanti bisa dibaca sini. Jadi merupakan penggabungan tabel di mana hasil penggabungan tabel A dan B adalah hasil inner join kedua tabel tersebut ditambah dengan record dari tabel yang kiri. Nah, yang diutamakan adalah tabel kiri dulu. Jadi tabel kiri ditampilkan full, tabel B itu mengikuti atau tabel kanannya mengikuti. Jadi letaknya itu yang kiri itu yang disebut terlebih dahulu, yang from-nya ini. Kan tulisannya select column name yang mau ditampilkan apa? From table 1. Nah, nanti table 1 yang ditampilkan semua dulu, baru berdasarkan table B yang sama apa aja. Nah, kemudian yang di query-nya itu bedanya ya kalau yang inner ya tulis inner baru join. Nah, kalau yang di left join ya diganti innernya diganti left. Jadinya left join table 2 on table 1. Nah, ini masih sama kayak penulisan di inner join tadi. Bedanya cuman ada di penulisan left sama innernya di join. Nah, ini juga ada contohnya, bisa kalian lihat sendiri ya. Nanti bisa kalian akses sendiri untuk memahaminya. Untuk prakteknya saya praktekkan masih di sini. Oke, karena hampir sama, cuma dibedakan di bagian inner, penulisan inner diganti left. Kita coba di sini aja. Nanti bisa kalian lihat bedanya apa. Ini tampilan kalau kita menggunakan inner join. Kalau menggunakan left seperti apa? Oke, menggunakan left sudah. Kita jalankan. Nah, yang saya bilang kan, jadi di ID di tabel maple-nya karena kita panggil yang pertama kali itu from maple, jadi from maple-nya dulu ditampilkan dulu. Nah, setelah itu baru ke tabel maple gurunya. Nah, di situ bisa kalian lihat tabel maple-nya full sampai 7. Kemudian yang di tabel maple gurunya itu cuma 5 data aja. Karena di tabel maple guru itu memang cuma ada 5 data. Jadi dia ngikutin yang sebelah kirinya. Kirinya itu yaitu tabel maple. Nah, yang tabel kanannya itu tabel maple guru. Jadi yang kiri ditampilkan semua dulu, baru yang kanan. Kalau yang kanan nggak ada, tetap ditampilkan tapi status datanya yaitu 0. Bisa kalian lihat sendiri di layar. Oke, itu untuk yang left join. Kemudian ada right join. Nah, ini sama seperti bukan sama, tapi kebalikan dari left join. Jadi merupakan kebalikan dari left join, di mana hasil penggabungan tabel A dan B selalu record tabel yang kanan dulu. Dalam hal ini adalah tabel B. Nah, yang diutamakan yaitu yang joinnya atau tabel 2-nya. Bukan dari from-nya, tapi dari join-nya.
Jadi yang kanan dulu yang diutamakan, baru yang kiri. Jadi kanan tampil semua, baru yang kiri. Kalau kiri nggak ada, berarti dia nggak perlu ditampilkan. Beda sama yang left tadi. Ya kalau yang left tadi tetap ditampilkan, tapi yang kanannya ditampilkan tapi status datanya 0. Sedangkan di rect join, kalau dia memang tidak ada ya, yang di kiri yang nggak usah ditampilkan. Nah, contohnya bisa kalian lihat sendiri hak akses saja di Witri School ini. Kalau kita praktekkan di dalam sini, kita edit langsung aja, ada edit inline. Kita ganti menjadi right. Oke, maaf ya, salah yang keblok. Oke, right join. Nah, begini. Nah, kira-kira apa hasilnya? Nah, ini perhatikan dulu, ini hasil dari left join. Nah, yang kiri ditampilkan dulu full, baru yang kanan ditampilkan. Tapi yang kanannya tampil datanya cuma 0. Bagaimana kalau right join? Kita langsung go. Nah, yang diutamakan tampil yang kanan dulu. Yang kanan udah tampil full, baru yang kiri. Nah, yang kiri kalau dia nggak ada data yang punya kanan, dia otomatis nggak usah ditampilkan. Itu bedanya ya. Jadi ini hampir sama kayak yang inner join. Bukan sama sih, ini tergantung sama data yang dimiliki oleh tabel kanan. Sebatasnya bagaimana? Bedanya paling kalau yang di left itu yang kanan tetap ditampilkan tapi nilainya 0. Kalau yang rect join itu datanya kanan full, cuma yang kiri kalau memang tidak ada relasi dia tidak ditampilkan. Dari awal tidak ditampilkan. Oke. Itu untuk rect join. Oke. Materinya sampai situ. Jadi bisa dipahami lebih lanjut tentang join. Akses aja di Witri School nanti tentang SQL, situ lengkap sekali. Kalau memang mau mendalami di materi SQL ini karena ini penting ketika kalian membuat sebuah aplikasi nanti di web maupun aplikasi PBO nanti. Jadi bisa dipelajari lebih lanjut. Oke. Mungkin itu saja materi dari saya untuk mengenai operasi relasi ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika memang tidak ada yang ditanyakan, bisa tulis atau tulis di komentar di bagian tugas atau di bagian materi nanti ini. Oke, terima kasih untuk yang bisa menyimak videonya. Saya harap kalian bisa paham, bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.